Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana memberikan penugasan pada mahasiswa melalui Smart e-Learning Universitas Negeri Padang ini atau SMILE UNP. Nah, jadi ada beberapa tips ataupun trik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, baik, kita mulai. Langsung saja kita klik login. Lalu kita login dengan kode dosen. Kemudian kita pilih mata kuliahnya. Kita lanjutkan saja mata kuliah di video yang sebelumnya, itu mata kuliah pengetahuan administrasi dan arsip. Pada video sebelumnya kita sudah mengisi pengantar, lalu mengisi RPS dan aktivitas di minggu pertama. Nah, untuk menambahkan aktivitas berikutnya di minggu pertama, yaitu menambahkan penugasan pada mahasiswa, kita aktifkan kembali edit mode ini. Tombol edit mode kalau sudah aktif, kita turun lagi ke bagian pertemuan pertama tadi. Nah, di bagian pertemuan pertama kita akan menambahkan tugas. Nah, caranya kita klik tanda tambah di bawah ini, add content ini, lalu klik activity or resource. Nah, untuk memberikan penugasan, kita dapat memilih icon assignment ini. Nah, pada bagian new assignment, kita diminta untuk menuliskan judul assignment. Misalnya, tugas pertemuan 1. Nah, tugas itu bisa kita buat dalam satu file, lalu kita lampirkan filenya di sini, atau soalnya kita tuliskan di bagian description ini, atau di bagian activity instruction. Nah, jadi biar sederhana, saya akan menampilkan langsung soalnya di bagian description. Soalnya sudah saya copy tadi dan saya pastikan di sini. Nah, yaitu membuat studi kasus ya, penerapan teori administrasi di organisasi tertentu. Ini sudah ada instruksinya, ini soalnya. Nah, lalu ini diklik bagian display-nya. Nah, activity instruction tidak diisi juga tidak apa-apa. Lalu additional file-nya tidak diisi, tidak apa-apa, karena soalnya langsung kita masukkan di sini. Nah, availability-nya perlu kita isi kapan soal ini akan bisa diakses oleh mahasiswa. Allow submission form-nya itu, misalnya kelasnya adalah tanggal 5 misalnya. Tanggal 5 dan harus dikumpulkan seminggu setelah itu. Berarti tanggal 5 tambah seminggu dikumpulkan adalah tanggal 11. Maka di sini kita pilih tanggal 5 Februari dikumpulkan, atau due date-nya, jadwal pengumpulannya adalah tanggal 15. Nah, tanggal 5 itu jam berapa? Mahasiswa bisa mulai mensubmit tugasnya itu mulai dari jam perkuliahannya. Misalnya jam perkuliahannya adalah jam 7.00. Sampai nanti dia mengumpulkan di tanggal 15 Februari jam 23 misalnya. 23.59. Nah, ada waktu 1 minggu. Terus di bagian cut off date, ini boleh diisi, boleh tidak. Nah, cut off date ini adalah pengunci. Jadi pengunci untuk mahasiswa yang bisa kita setting. Misalnya kita mengharapkan mahasiswa itu mengumpulkan tugas tanggal 15 Februari. Nah, maka kalau kita tidak mau lagi menerima tugas itu masuk setelah tanggal 15 Februari, maka kita buat cut off date-nya pada tanggal dan jam yang sama. Berarti 15 Februari jam 23.59. Nah, berarti pada tanggal ini, pada jam ini, tugas itu tidak bisa dikirimkan lagi oleh mahasiswa ke SMILE. Itu kita centang. Nah, bagaimana kalau tidak kita centang? Nah, itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau tidak kita centang, apa efeknya atau apa maknanya? Ketika tidak kita centang, maka maknanya adalah mahasiswa
masih bisa mengirimkan tugasnya walaupun sudah lewat tanggal 15 Februari jam 23.59. Mereka masih bisa mengumpulkan tugasnya atau mengirimkan tugasnya, tetapi sudah ada tanda mereka terlambat. Nanti ada warning atau ada tulisan mereka itu late, terlambatnya berapa menit atau berapa hari. Nah, jadi kita masih mentoleransi mereka mengumpulkan tugasnya. Itu kalau kita tidak mencentang. Tapi kalau kita centang, mahasiswa sama sekali tidak bisa lagi mengirimkan tugasnya karena sudah dikunci. Itu maksudnya cut off date ini, Bapak Ibu. Nah, kalau saya biasanya saya tidak mencentang karena saya masih memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mengumpulkannya. Tetapi nilainya nanti kita kurangi berdasarkan lamanya keterlambatan. Nah, terus bagian remind me to grade by ini, ya ini mengingatkan kita untuk waktu penilaian. Nah, kalau saya tidak mencentang ini, jadi tidak usah diingatkan, kita akan nanti menilai sesuai dengan waktu yang kita miliki saja, kapan saja gitu. Oke, baik. Berikutnya submission type. Turun ke bawah, bagian submission type, kita mau nanti yang dikirimkan mahasiswa itu adalah file yang disubmit, lalu berapa maksimum number of upload file. Berarti berapa buah file yang bisa mereka upload. Nah, kalau sekarang ada 20, berarti mereka dapat mengirimkan 20 file di sini. Nah, itu maknanya. Nah, kalau kita ganti ke 1, boleh juga. Ya, mereka hanya bisa mengirimkan 1. Kirimkan 2 tidak bisa. Nah, tapi kalau kita tadi pilihannya 20, maknanya mereka bisa mengirimkan 1, mereka bisa mengirimkan 2, gitu. Sampai maksimal 20. Itu maksudnya. Terus maksimum submission size 128 MB. Ini adalah setelah kita mengatur kapasitas. Nah, jadi ini maksimum submission size 128 MB ini muncul setelah kita mengatur kapasitas dari mata kuliah ini, penerimaan tugas ataupun lampiran activity yang kita masukkan ke dalam e-learning ini atau ke dalam Smile ini, maksimal 128 MB. Nah, caranya ada di video 1. Kemudian accepted file type. Kemudian accepted file type. Nah, bagian ini maksudnya adalah kita memastikan atau mengatur mahasiswa harus mengirimkan file itu sesuai dengan tipe yang kita inginkan. Nah, jadi kita atur pada bagian ini. Misalnya kita ingin tipe file yang dikirimkan adalah dalam format PDF. Nah, maka bagian choose ini, pilihlah dokumen file yang isinya PDF. Ada di sini, kita expand dulu, klik expand. Dokumen, belum keluar ya, nggak bisa di-expand. Nah, biasanya nanti kalau seandainya mungkin ada pembaharuan dari PTIK seperti di e-learning lama, expand ini bisa dilihat. Atau ada subnya lagi dari dokumen file ini, docx, EPUB. Nah, kita nanti ada pilihannya PDF, maka di PDF kita centang. Nah, sekarang di bagian dokumen file saja kita centang. Artinya apa ini kalau kita mencentang? Ini artinya mahasiswa bisa mengirimkan dokumen itu dengan format docx, EPUB, dan seterusnya. Nah, jadi kalau ada file dalam bentuk image, itu tidak bisa dikirimkan. Nah, jadi formatnya ini. Jadi ada keseragaman. Nah, kemudian di instruksi tugas, ini bisa juga kita tambahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya ingin menerima tugas dalam bentuk atau dalam format PDF saja, silahkan ditambahkan instruksinya, itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik Save and Return to Course. Nah, maka tugas di minggu pertama ini sudah masuk dan mahasiswa sudah bisa mengaksesnya. Kemudian mereka bisa mengerjakannya sesuai dengan waktu yang diberikan. Oke.
Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, demikian tadi cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan penugasan kepada mahasiswa. Demikian saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.